Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Ramadan. Halo, saya Farah Yuliana. Halo, nama saya Ratu Nurafil Atmaja. Halo, saya Tegar Disyadi. Hai, saya Gita Christine Octaviani Sombing. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan potensi dan komoditas agroindustri di Indonesia, yaitu sapi dengan nama latin Bos taurus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sapi perah. Sapi perah merupakan ternak yang telah lama menjadi komoditas usaha. Peternakan sapi perah merupakan salah satu usaha di bidang peternakan yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, peningkatan pendapatan penduduk, dan peningkatan perekonomian nasional. Bangsa sapi perah yang umum dipelihara adalah bangsa sapi Fries Holland atau FH yang diintroduksikan sejak tahun 1800-an oleh pemerintah Belanda. Industri persusuan atau sistem yang mencakup produksi susu segar, pengolahan, pemasaran, dan distribusi susu segar dan olahan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Produksi susu sapi di Indonesia tercatat 996, 442 ton dan populasi ternak sapi perah berjumlah 561 ekor pada tahun 2019. Semua ini tidak dapat dilepaskan dari besar peranan pemerintah selama ini, baik dalam upaya memacu pengembangan peternakan sapi perah maupun pengembangan industri pengolahan susu. Di sini saya akan menjelaskan pohon industri dari sapi. Sapi ini memiliki 5 bagian utama yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk. Yang pertama adalah kulit sapi. Kulit sapi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kulit samak. Kulit samak ini adalah kulit yang sudah melalui penyamakan sehingga memiliki daya tahan yang lama, biasanya akan digunakan dalam kerajinan kulit. Kerajinan kulit ini bisa menghasilkan berbagai produk, diantaranya ada jaket, sabuk, sepatu, tas, dan sendal. Yang kedua adalah menghasilkan olahan kuliner, yang biasanya sebagai pendamping olahan kuliner, yaitu kerupuk kulit. Bagian kedua yang biasa dimanfaatkan dari sapi adalah daging sapi. Daging sapi ini ada 3 bagian. Yang pertama ada daging segar, daging beku, dan daging olahan. Daging segar dan daging beku ini biasanya adalah daging yang akan diperjualbelikan di pasar antara produsen dengan konsumen. Sementara untuk daging olahan adalah daging yang siap olah untuk menghasilkan berbagai macam produk. Di antaranya ada bakso, abon, dendeng, kornet, sosis, dan sate. Kemudian yang ketiga ada lemak sapi, yang keempat ada susu sapi. Susu sapi ini dibagi menjadi 3 bagian, ada lemak susu, ada protein susu, dan susu segar. Susu segar dan protein susu ini biasanya nanti akan digunakan sebagai produk akhir, yaitu susu kemasan. Kemudian lemak susu ini biasanya akan diolah lebih lanjut lagi untuk menghasilkan mentega dan es krim. Yang kelima adalah limbah. Limbah yang kami maksud bukan berarti limbah yang sudah tidak dimanfaatkan dan tidak berguna lagi, dalam arti tidak dapat menghasilkan produk akhir. Limbah ini adalah dibagi menjadi 2, ada tulang dan kotoran. Tulang ini nantinya akan diolah lagi untuk menghasilkan gelatin, dan yang kedua adalah kotoran. Kotoran ini nantinya akan diolah lagi untuk menghasilkan pupuk kompos yang bermanfaat bagi tumbuhan. Cara beternak sapi. Yang pertama adalah yang dipersiapkan kandang. Untuk memelihara sapi, kandang harus dipersiapkan dengan baik. Selain kebersihannya terjaga, harus juga mempertimbangkan kenyamanan. Karena untuk memperoleh hasil susu yang banyak, sapi harus dalam keadaan nyaman dan tidak boleh stres. Jika semakin tinggi tingkat kenyamanan sapi, maka semakin banyak produksi susu yang dihasilkan. Tinggi kandang yang dianjurkan untuk memelihara sapi adalah 4-4,5 meter. Struktur kandangnya harus kuat, bisa dari besi, kayu maupun bambu. Lantai kandang juga harus diperhatikan. Lantai tersebut harus nyaman untuk tempat sapi beristirahat. Lantai yang berupa tanah tidak dianjurkan untuk tempat memelihara sapi perah. Tempat makan dan minum sapi juga harus didesain dengan semaksimal mungkin. Tempat tersebut harus mudah diakses oleh sapi, namun tidak dapat diinjak-injak. Dan juga tempat saluran pembuangan harus lancar, karena sapi perah menuntut untuk pembersihan kandang setiap waktu. Yang kedua adalah memilih induk sapi. Secara umum, terdapat beberapa kriteria dalam memilih induk sapi. Yang pertama, sapi tidak cacat, sehat, bebas dari parasit. Yang kedua, usahakan mengetahui riwayat induk tersebut secara lengkap dan silsilahnya. Yang ketiga, mata bening, cerah, tidak kusam, dan tidak terdapat kotoran mata pada sapi. Yang keempat, tidak banyak keluar lendir dari hidungnya, napasnya bagus, tidak ada gejala-gejala batuk. Yang kelima, kuku bagus, artinya bentuknya sempurna dan tidak ada gejala bengkak. Dan yang terakhir adalah tidak ada gejala-gejala mencret dalam duburnya. Yang ketiga adalah pemberian minum dan makan. Untuk menghasilkan 1 kilo susu diperlukan 4-5 kilo air. Oleh karena itu, pemberian air terhadap sapi tidak boleh terbatas. Artinya, biarkan sapi untuk minum sebanyak-banyaknya, dan tempat minum sapi juga harus selalu bersih. Sapi harus mendapatkan pakan yang seimbang. Artinya semua
nutrisinya terpenuhi. Pakan yang baik adalah pakan yang mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Tipe pakan untuk sapi perah dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah pakan hijauan, artinya pakan tersebut memiliki serat. Contohnya adalah rumput-rumputan, jerami padi, daun kacang tanah, jerami jagung, dan pucuk tebu. Pakan hijau ini diperlukan sapi sebanyak 30-50 kg dalam sehari, artinya 10% dari bobot tubuhnya. Pakan hijau ini sebaiknya diberi pada siang hari. Yang kedua adalah pakan konsentrat, atau yang disebut dengan penguat, biasanya berupa umbi-umbian, biji-bijian, dan limbah olahan pertanian seperti ampas tahu maupun bungkil kedelai. Biasanya diperlukan sebanyak 1-2% dari bobot sapi dan sebaiknya diberi pada pagi hari ataupun sore hari. Yang ketiga adalah pakan tambahan. Biasanya berupa vitamin, mineral, hormon, enzim, ataupun antibiotik. Dan dosisnya diatur sesuai dengan prosedur yang tertentu. Yang keempat adalah mengawinkan sapi. Masa birahi sapi relatif pendek, yaitu sekitar 15-18 jam. Waktu birahi lanjutannya akan datang 21 hari selanjutnya. Jika peternak terlambat mengetahui masa birahi sapi, maka harus menunggu birahi lanjutannya. Adapun ciri-ciri sapi yang mengalami birahi yaitu nafsu makannya mengurang, tampak gelisah, sering mendekati sapi jantan, selalu menaiki spine line, dan yang terakhir adalah vulva tampak merah dan mengeluarkan cairan. Sedangkan pada sapi jantan, masa birahinya relatif cukup sering. Sekitar 2-3 hari, sapi jantan dapat mengalami siklus birahi. Terdapat dua cara mengawinkan sapi, yaitu secara alami, dan yang kedua adalah kawin suntik atau inseminasi buatan. Yang pertama adalah kawin alami, artinya mengawinkan sapi jantan dan sapi betina secara langsung. Perkawinannya biasa dilakukan dalam satu kandang, yang terdapat sapi jantan dan sapi betina yang sedang mengalami masa birahi. Yang kedua adalah kawin suntik, artinya memasukkan sperma sapi jantan ke dalam vagina sapi betina dengan alat tertentu. Kawin suntik ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah lebih praksis, yang kedua tidak perlu membawa sapi jantan ke dalam kandang sapi betina, dan yang ketiga spermanya dapat diperoleh dari penyedia unggul sperma. Masa laktasi, di mana masa-masa awal sekitar 1 minggu setelah melahirkan, susu yang dihasilkan berwarna kekuningan dan agak kental. Susu ini disebut dengan kolostrum yang banyak mengandung gizi. Kolostrum ini biasanya diberikan kepada bayi sapi. Setelah itu, sapi akan mengeluarkan susu dengan jumlah yang fluktuatif. Pertama-tama volumenya agak sedikit, semakin hari semakin banyak, hingga akhirnya menurun kembali hingga pada bulan ke-10. Selama masa laktasi, berat badan sapi akan mengalami turun naik. Sapi perah betina bisa beranak setahun sekali. Biasanya sapi dikeringkan terlebih dahulu 2 bulan menjelang melahirkan. Sapi betina akan terus produktif hingga usia 10 tahun. Puncak produktivitasnya ada pada umur 7-8 tahun. Setelah melewati umur 10 tahun, produksi susu akan berkurang drastis. Pemerahan. Pemerahan susu biasa dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Masing-masing proses pemerahan berlangsung selama 5-7 menit. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memerah susu. Yang pertama, kandang dan peralatan perah harus benar-benar bersih. Yang kedua, badan sapi harus dibersihkan terlebih dahulu, tidak ada kotoran yang menempel pada bagian belakang sapi. Yang ketiga, pemerah susunya juga harus dalam keadaan yang bersih, karena susu mudah menyerap bau-bauan. Dan yang terakhir adalah ambing susu dicuci terlebih dahulu dengan air hangat untuk meminimalkan pencemaran oleh bakteri. Adapun perawatan lain yang harus dilakukan secara rutin dalam beternak sapi. Yang pertama adalah pemberian vaksin dan obat cacing. Yang kedua, pembersihan kandang dari kotoran selama 1-2 kali sehari. Dan yang terakhir adalah sapi dimandikan setiap hari agar selalu bersih. Sebelum peperahan harus dilakukan pembersihan terlebih dahulu atau mandi. Kemudian sapi diberi pakan tambahan konsentrat. Setelah itu baru pemerahan dapat dilakukan. Pemerahan susu sapi dilakukan 2 kali dalam 1 hari, yaitu pagi sekitar jam 5:30 pagi dan pada sore hari sekitar jam 4 sore. Setelah pemerahan dilakukan, sapi juga diberi pakan kehijauan untuk menstabilkan, karena sapi merupakan salah satu hewan yang rentan stres. Sapi yang mengalami laktasi pertama akan menghasilkan 10-20 liter per hari. Sedangkan sapi yang sudah mengalami lebih dari 2 kali laktasi dapat menghasilkan 20-30 liter susu per hari. Susu yang sudah diperah tidak boleh berada lebih dari 30 menit di luar ruangan atau di suhu yang terbuka. Artinya adalah ketika susu sudah diperah harus segera dikirim ke tempat penampungan, yaitu cooling unit. Cooling unit ini merupakan tempat penampungan susu yang suhunya sudah 0 derajat Celcius. Bila susu sudah masuk ke dalam cooling unit, maka bakteri tidak akan berkembang lagi. Pada tahun 1980 hingga 1990, pengembangan usaha peternakan sapi perah di Indonesia beserta industri pengolahannya mengalami kemajuan pesat. Namun, pada tahun 1990 sampai dengan 1999, produksi susu segar relatif tetap. Jumlah susu segar yang diproduksi per tahunnya mencapai kurang lebih 330.000 ton.
di mana 40% berasal dari Jawa Timur, 36% berasal dari Jawa Barat, dan 15% berasal dari Jawa Tengah. Industri Persatuan Nasional hanya memproduksi kurang lebih 20% terhadap total kebutuhan industri pengolahan, sehingga sisanya masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Hal itu terjadi pada tahun 1999. Di masa sekarang dan yang akan datang, industri susu nasional menghadapi tantangan pemenuhan permintaan susu, yaitu masih mengandalkan impor untuk memenuhi 68% kebutuhan susu nasional menurut Siswono 2001 dan Siswoyo 2007.